Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Manajemen Layanan Khusus pada mata kuliah Teori dan Analisis Sistem. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Pramudia Yorde Hermawan, kemudian ada Aseh Suci Hartati, Aisyah Hairadini Anggun Pratiwi, Yulia Fitri, dan Selvi Chania Fitri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem dalam manajemen layanan khusus. Bagaimana sistem dalam manajemen khusus, apa saja sub-subsistem dalam manajemen khusus, dan apa keterkaitan antara sub-subsistem dalam manajemen khusus. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan dibahas pada pertemuan kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan sistem dalam manajemen layanan khusus. Nah, di sini itu dimulai dari kepala sekolah. Nah, di mana kepala sekolah ini melakukan analisis kebutuhan dan penyusunan program layanan khusus. Kemudian, kepala sekolah melakukan seleksi program layanan khusus. Nah, mengapa sekolah perlu melaksanakan seleksi program layanan khusus? Hal tersebut dikarenakan setiap sekolah itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Contohnya, di mana pada umumnya sekolah di desa itu tidak memiliki layanan transportasi, sedangkan sekolah yang ada di kota memiliki layanan transportasi. Oleh karena itu, kepala sekolah akan melakukan analisis kebutuhan sesuai dengan kemampuan sekolah tersebut. Nah, setelah proses seleksi selesai, seleksi program layanan khusus selesai, selanjutnya akan didapat hasil program layanan khusus. Nah, setelah itu ada pelaksanaan program layanan khusus. Nah, pelaksanaan program layanan khusus ini dibarengi dengan siswa menggunakan program layanan khusus. Kemudian ada pendaftaran pengurus program. Nah, pendaftaran pengurus program ini dilakukan karena belum ada pengurus pada setiap program pelaksanaan layanan khusus. Nah, di sini ada pendaftaran program pengurus layanan khusus. Nah, setelah pendaftaran itu akan diadakan seleksi program layanan khusus. Nah, untuk pengurus yang lolos akan mendapatkan bukti lulus, sedangkan untuk pengurus yang tidak lulus bisa mendaftar kembali di tahun depan. Nah, setelah mendapat bukti lulus, maka pengurus program akan melaksanakan kepengurusan program. Nah, untuk waktunya itu dikarenakan ini 1 semester, maka Juli sampai Desember 2021. Nah, kemudian setelah melaksanakan dan pengurusan program, maka akan mendapatkan hasil. Nah, hasil ini dapat berupa kepuasan dari diri peserta didik karena mendapat layanan dari sekolah tersebut. Nah, itu tadi merupakan sistem dalam manajemen layanan khusus. Nah, selanjutnya itu ada subsistem dalam manajemen layanan khusus, yaitu manajemen layanan perpustakaan. Nah, bagaimana subsistem dalam manajemen layanan perpustakaan? Nah, di sini itu dimulai dari guru atau pembimbing. Apabila dalam perpustakaan biasanya penjaga perpustakaan. Nah, di sini penjaga perpustakaan atau pembimbing itu melayani pencarian buku. Nah, kemudian ini ada siswa mencari buku. Nah, agar pencarian buku dapat dilakukan dengan mudah, maka guru atau pembimbing itu membantu siswa mencari buku. Nah, setelah buku itu ditemukan, maka siswa dapat melakukan peminjaman. Nah, kemudian siswa setelah melakukan peminjaman itu akan dicatat oleh petugas perpustakaan atau pembimbing perpustakaan. Nah, setelah mencatat peminjaman buku, maka buku itu dapat dibawa pulang oleh siswa atau peserta didik. Nah, kemudian setelah melakukan peminjaman buku, siswa harus mengembalikan buku tersebut. Biasanya itu rentang peminjaman buku paling lama 3 hari. Nah, setelah itu ada pengecekan. Nah, pengecekan ini ada 2 hal, di mana siswa terlambat mengembalikan buku dan
buku itu rusak atau hilang. Ketika buku itu tidak dikembalikan dalam waktu yang tepat atau rusak, itu petugas perpustakaan akan memperlakukan sanksi. Nah, sanksi ini tergantung pada sekolah masing-masing. Nah, setelah melakukan sanksi, siswa akan membayar sanksi tersebut. Nah, kemudian penjaga perpustakaan akan mencatat pengembalian buku tersebut dan sistem pun selesai. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari subsistem manajemen layanan perpustakaan. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh IC Haira Dwi Anggun Pratiwi. Kepada IC dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai manajemen layanan khusus laboratorium. Manajemen layanan laboratorium ini dimulai dari guru yang membuat laporan rencana pemakaian laboratorium pada awal jam pelajaran. Di sini pengurus menerima laporan rencana pemakaian laboratorium ini. Di sini ada dua hal. Yang pertama yaitu disetujui atau tidak disetujui. Apabila disetujui, maka siswa bersama guru tersebut dapat melaksanakan pelaksanaan praktikum pada laboratorium tersebut di jam pelajaran. Nah, selanjutnya, setelah pelaksanaan praktikum tersebut selesai, maka petugas dapat melakukan pengecekan pada laboratorium tersebut, termasuk peralatan pada laboratorium. Setelah dilakukan pengecekan, maka di sana dapat diketahui apakah siswa yang melaksanakan praktikum tersebut diharuskan membayar sanksi atau tidak. Jika terdapat kerusakan pada peralatan laboratorium, maka siswa akan dikenakan sanksi. Selanjutnya yaitu pengurus melaksanakan pencatatan pemakaian laboratorium. Nah, selanjutnya itu ada manajemen layanan khusus UKS yang dimulai dari kepala sekolah, kemudian pembina membuat laporan siswa yang sakit. Nah, setelah itu siswa yang sakit tersebut dapat melapor ke UKS, kemudian pengurus UKS dapat mencatat siswa yang sakit, selanjutnya melaksanakan perawatan untuk siswa yang sakit dan memberikan obat. Nah, setelah siswa tersebut sembuh, siswa dapat dikembalikan ke dalam kelas. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya terkait dengan subsistem manajemen layanan labor dan subsistem manajemen layanan UKS. Nah, selanjutnya itu terkait dengan subsistem manajemen layanan kafetaria dan subsistem manajemen layanan transportasi akan dijelaskan oleh Yulia Fitri. Kepada Yulia Fitri, disilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan subsistem dari manajemen layanan khusus, yaitu manajemen layanan khusus kafetaria. Di sini dimulai dari pengurus atau pembina melakukan pelayanan pembelian makanan atau minuman kepada siswa. Siswa sendiri dapat mengunjungi kafetaria. Jika siswa melakukan pembelian, maka akan memperoleh makanan atau minuman. Sedangkan jika siswa tidak melakukan pembelian makanan atau minuman, siswa dapat mengunjungi kafetaria kembali. Lalu hal ini diawasi oleh guru dan kepala sekolah. Selanjutnya yaitu manajemen layanan khusus transportasi. Di sini dimulai dengan pengadaan bus sekolah oleh kepala sekolah. Lalu dilakukanlah pendaftaran anggota oleh pengurus dan siswa melakukan pendaftaran. Jika siswa lalu dilakukanlah seleksi. Jika siswa lulus, maka siswa akan memperoleh bukti lulus. Sedangkan jika siswa gagal,
siswa dapat melakukan pendaftaran ulang kembali. Langkah selanjutnya yang dilakukan ialah siswa melakukan pembayaran. Jika siswa telah menyelesaikan pembayaran, maka siswa dapat memperoleh kartu bus sekolah. Sedangkan jika siswa belum melakukan pembayaran, maka siswa harus melakukan pembayaran lagi. Selanjutnya yaitu pengurus atau pembina transportasi akan melakukan pelaksanaan penjemputan atau pengantaran siswa. Mungkin itulah materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Julia Fitri yang telah menjelaskan subsistem dari manajemen layanan khusus, kafetaria, dan transportasi. Nah, selanjutnya subsistem manajemen layanan keamanan dan perparkiran dan subsistem manajemen layanan asrama akan dijelaskan oleh Aseh Suci Hartati. Kepada Aseh dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan terkait tentang manajemen layanan khusus, yaitu tentang keamanan dan perparkiran. Nah, dimulai dari kepala sekolah, yaitu dia mengadakan pendaftaran. Di sini selanjutnya dia mengadakan seleksi. Nah, dari seleksi di sini tentunya terdapat murid yang terdapat lulus atau tidak lulusnya seseorang tersebut. Nah, kemudian mereka akan lulus, kemudian siswa akan memarkirkan kendaraannya, baru mereka akan melaksanakan pekerjaan. Nah, selanjutnya tamu sekolah dan keamanan sekolah tentunya akan memarkirkan kendaraannya di sekolah dan pengurus atau pembimbing tersebut membuat laporan kedatangan tamu dan kejadian sekolah. Yang selanjutnya yaitu manajemen layanan khusus, layanan asrama. Nah, dimulai dari pembangunan asrama, kemudian pengurus atau pembimbing melakukan pendaftaran anggota baru, serta melakukan seleksi anggota baru. Nah, di seleksi ini tentunya terdapat anak yang lulus ataupun tidak lulus. Setelah itu terdapat bukti lulus. Nah, setelah lulus, maka siswa dapat melakukan pembayaran. Nah, pembayaran di sini tentunya ada yang anak membayar dan tidak membayar. Jika membayar, maka mereka mendapatkan bukti pembayaran, dan jika tidak, mereka akan gugur. Nah, setelah itu mereka akan tinggal di asrama, dan sekian dari program dari layanan asrama. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aseh yang telah menyampaikan materi terkait subsistem manajemen layanan keamanan dan perparkiran dan subsistem manajemen layanan asrama. Nah, selanjutnya itu terkait dengan manajemen layanan pribadi dan manajemen layanan koperasi yang akan disampaikan oleh Selvi. Kepada Selvi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang manajemen layanan khusus, layanan peribadahan. Dimulai dari kepala sekolah, itu melakukan pengadaan sarana peribadahan. Lalu akan melakukan penyetujuan. Jika kepala sekolah tidak menyetujui, maka tidak akan melanjutkan ke pembangunan peribadahan. Jika disetujui oleh kepala sekolah, akan dilanjutkan kepada pembangunan tempat peribadahan. Selanjutnya, pengurus atau pengawas melakukan analisis biaya, sedangkan komite dan orang tua melakukan rapat sekolah. Jika analisis biaya disepakati oleh pengurus dan pengawas, maka akan dilanjutkan dengan perincian dana. Jika tidak disetujui, tidak akan lanjut kepada rincian dana. Selanjutnya, setelah pembangunan tempat peribadahan, selanjutnya menggunakan tempat ibadah. Siswa menggunakan tempat ibadah. Setelah itu, guru membantu kegiatan siswa beribadah. Selanjutnya, manajemen layanan khusus,
layanan koperasi. Dimulai dari kepala sekolah, lanjut kepada pembentukan pengurus koperasi, lalu pengurus atau pembimbing melakukan rapat pengurus koperasi. Jika disetujui oleh pengurus dan pembimbing, maka pengurus dan pembimbing melakukan penyusunan anggaran. Jika disetujui oleh pengurus atau pembimbing, maka akan lanjut kepada pengesahan. Jika tidak disetujui, tidak akan lanjut kepada pengesahan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Selvi yang telah menyampaikan materi terkait subsistem dalam manajemen layanan peribadahan dan subsistem dalam manajemen koperasi. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami terkait dengan sistem dalam manajemen layanan khusus. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.